Kalau wong dermayu sing dermayuni secara tinjauan politik, maka yang menurut saya adalah mereka sosok kepemimpinan yang paham betul terkait Indramayu, masalahnya, akar budayanya, secara culture-nya, dan kemudian dia paham bagaimana menghadapi ini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Danang di Ruang Bebas. Di sini Anda bebas bicara. Pada kesempatan kali ini tentunya masih bersama Mas Suhendrik, salah satu aktivis di Kabupaten Indramayu juga. Kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang Indramayu, keindramayuan. Ada istilah begini, Mas Hendrik, langsung saja saya bertanya ini, karena kita sudah sering kali bertemu. Langsung saja kita membahas tentang apa yang marak dibicarakan oleh netizen di luar sana, baik offline maupun online. Ini ada istilah wong Indramayu sing dermayoni, atau bahasa dermayoni wong dermayu sing dermayoni, wong dermayu sing blin dermayoni, dan ada wong dermayu atau wong sing ngaku-ngaku dermayu. Menurut Mas Hendrik, istilah tata bahasa Indramayu ini maknanya seperti apa? Wong Indramayu atau wong dermayu sing dermayoni, wong dermayu sing belin dermayoni, atau wong sing ngaku-ngaku dermayu? Karena saya tahu betul Mas Hendrik adalah sejak kecil di Indramayu, tidak pernah merantau ke sana kemari dan stay di Indramayu. Menurut Mas Hendrik seperti apa? Gini Mas Dana, kalau kita ngobrolin bahasa, maka pisau analisanya juga dalam pendekatan bahasa kan? Ya. Ada istilah wong dermayu sing dermayuni, atau ada istilah wong dermayu blin dermayuni. Kalau saya menggunakan istilah itu ya, ada beberapa orang yang kemudian asli Indramayu, tetapi dia lepas dari akar budaya Indramayu. Apa maksudnya? Maksudnya sederhana gini Mas Dana. Banyak anak-anak muda kita lahir, hidup, tumbuh, berkembang di Indramayu, tetapi melupakan budaya lokal yang ada di Indramayu. Ya. Dia lebih senang dan lebih mengakui bahwasanya kebudayaan orang lain itu lebih baik, lebih bagus daripada apa yang ada di Indramayu. Padahal Indramayu pun sebagai daerah ini juga punya ciri khas. Nah, itu mungkin arti daripada orang dermayu yang tidak mendermayui, atau wong dermayu blin dermayui. Kalau dari tinjauan bahasa itu seperti itu. Tetapi ada orang Indramayu yang mendermayui, artinya Wong dermayu sing dermayoni. Wong dermayu sing dermayui ya. Iya. Artinya dia lahir dan tumbuh kembang di Indramayu, punya DNA Indramayu, tetapi dia juga melekat dengan kebudayaan lokal yang ada di Indramayu. Ngerti mau adat budaya baik sosial ataupun apa tentang keindramayuan. Nah, itu kalau kita tinjau dari aspek kebahasaan ya. Tetapi menariknya dermayu sing dermayuni itu kalau kita kemudian tinjau dari aspek politik. Gimana menurut Hendrik? Nah, kita nggak bisa tutup mata lah ya. Artinya di November nanti ini kan bakal digelar kontestasi pemilu kada. Ya. Serentak dilaksanakan di Indonesia, salah satunya di Indramayu. Muncullah nih banyak nih tadi tiga istilah itu. Sehingga muncullah beberapa tagline seakan-akan figur yang ada di Indramayu atau orang yang sengaja dimunculkan di Indramayu, padahal dia tidak pernah mengenal Indramayu, tetapi seakan-akan dia menjiwai tentang apa yang dirasakan oleh masyarakat Indramayu. Seakan-akan dermayoni kan? Seakan-akan dia ngerti Indramayu, tetapi padahal dia juga paham apa-apa. Kenapa ini penting saya bahas? Karena begini Mas Danang, wong dermayu sing dermayuni ya. Dalam proses medis, ketika Anda berobat ke dokter, ya kan, dokter ini kan pasti bakal mengupayakan proses kesembuhan berdasarkan keilmuan dan spesialisasi beliau kan. Maka dilakukanlah diagnosa. Ketika diagnosanya itu sudah ditemukan bahwasanya pasien ini terkena flu, batuk, pilek, panu dan lain sebagainya lah ya, bermacam-macam penyakit. Maka dokter itu bisa memberikan resep obatnya.
ketika penyakitnya ini maka obatnya ini, ketika penyakitnya ini obatnya ini. Ya. Nah, yang sekarang yang jadi pertanyaan, banyak tokoh yang mengaku dia paham betul tentang Indramayu tetapi belum mengenal tentang Indramayu. Kultur Indramayu, Kultur dan persoalan Indramayu. Bukan hanya kulturnya, tetapi persoalan apa yang sedang dihadapi oleh Indramayu. Artinya dia tidak bisa mendiagnosa, hanya menduga-duga bahwasanya masyarakat Indramayu itu IPM-nya rendah, lalu kemudian sektor pertaniannya kurang bagus. Jadi dia itu mengetahui Indramayu dari kacamata yang sangat jauh, kemudian mengeneralisir persoalan-persoalan yang di Indramayu. Nah, sehingga kalau wong Dermayu ini secara tinjauan politik, maka yang menurut saya adalah mereka sosok kepemimpinan yang paham betul terkait Indramayu, masalahnya, akar budayanya, secara culture-nya, dan kemudian dia paham bagaimana menghadapi ini semua. Nah, ini kemudian diksi wong Dermayu sing Dermayuni. Nah, berbicara tadi pilkada serentak dan lain sebagainya, ketika dikaitkan dengan tiga istilah tadi, wong Dermayu sing Dermayuni, wong Dermayu sing orang Dermayuni, atau sing ngaku-ngaku Dermayu. Menurut Mas Hendrik, idealnya pemimpin ke depan di Indramayu itu seperti apa? Ke depan itu kepemimpinan Indramayu itu harus mereka yang paham betul tentang Indramayu. Jangan sampai kandidat kepemimpinan Indramayu ngobrolin Indramayu saja nggak paham. Sudah nggak paham. Apa menurut Mas Hendrik ini yang paham betul Indramayu ini secara ejawantah seperti apa? Biar teman-teman Ruang Bebas juga mengetahui kriteria umumnya seperti apa sih? Yang pertama tadi, dia paham Indramayu, dia ngerti Indramayu. Untuk mengerti itu minimal standarisasinya adalah dia paham nama 31 kecamatan. Kenapa hafal ini menjadi rujukan pertama untuk memahami Indramayu? Karena setiap kecamatan yang ada di Indramayu itu memiliki sumber daya yang berbeda-beda. Ya kan, kultur yang berbeda-beda. Jangankan antar kecamatan, Mas Danang, antar desa pun kadang kita memiliki logat yang berbeda-beda. Antara desa Tugu, adat sosial budaya juga berbeda, dengan desa Gadingan, desa Pranggong, dengan orang Cantigi, walaupun desanya berdekatan, ini berbeda. Makanya ketika kemudian kita sodorkan calon kepemimpinan yang akan datang, yang pasti dia paham betul tentang persoalan Indramayu. Untuk memahami persoalan Indramayu, mereka minimal wajib hafal nama-nama minimal kecamatan. Ketika sudah hafal, maka bisa memetakan kecamatan Cantigi potensinya apa, kecamatan Arahan potensinya apa, kecamatan Jatibarang kan berbeda. Kalau kecamatan Jatibarang sebagai pusat perdagangan, kalau Cantigi sebagai pusat perikanan, kalau kecamatan Indramayu sebagai pusat perkotaan, jangan sampai dalam menentukan kebijakan mereka gagap dalam menempatkan kebijakan. Sebagai pusat perdagangan kita alihkan ke Cantigi karena ada kesalahan nomenklatur. Tidak balance, tidak balance. Nah, sehingga kepemimpinan yang akan datang mutlak hukumnya harus memahami kultur yang ada di Indramayu berikut dengan ribuan persoalan hari ini. Jadi saya sih berharap sederhana begini, Mas Danang. Politik yang akan datang, kita berbicara pilkada, tidak ada lagi yang namanya transaksional popularitas. Jangan sampai ada tokoh yang dianggap populer lalu kemudian kita usung. Tetapi juga harus dibedah isi otaknya. Isi kepalanya harus kita uji sejauh mana mereka memahami Indramayu. Karena untuk menyelesaikan persoalan itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Jangan sampai kita kasih obat peredam sakit ternyata dia tidak sakit. Kan begitu, Mas Danang. Jadi hal yang mutlak bagi saya, kepemimpinan Indramayu yang akan datang, mereka yang harus paham Dermayu, mereka yang mengerti Indramayu, sehingga untuk memetakan persoalannya itu mudah. Berarti tidak hanya populis saja ya? Oh enggak, kita sebagai orang Indramayu, dan saya rasa masyarakat Indramayu hari ini cukup lumayan cerdas. Walaupun digembar-gemborkan persoalan rendahnya IPM kita, kalau IPM itu kan hanya terkait 3 hal, pendidikan, kesehatan, ekonomi.
Iya kan? Iya. Nah sekarang menurut beberapa orang IPM kita rendah, tetapi serendah-rendahnya masyarakat kita, mereka saya yakin cukup cerdas dalam memahami konteks kepemimpinan Indramayu yang akan datang. Ya, jangan sampai Indramayu itu akan dieksploitasi untuk kepentingan kelompok atau golongannya. Berarti pemimpin ke depan ini tidak hanya mengandalkan popularitas saja. Jangan. Kita bicara Indramayu dengan segala bidang yang tadi Mas Hendrik sebutkan, sosial, budaya, kebutuhan masyarakat Indramayu hari ini, ya harus mengerti pemimpin ke depan tentang keindramayuannya. Oh iya Mas Danang, karena popularitas itu tidak menjawab perut lapar. Kepopularitasan seseorang itu tidak menjadi solusi untuk anak-anak yang sekarang putus sekolah untuk kemudian melanjutkan. Apa relasinya popularitas dengan pemecah persoalan yang di tengah-tengah masyarakat kita? Apakah dengan hadirnya pemimpin kita yang populer di kancah nasional, apakah perut anak-anak kita yang sedang kelaparan seketika itu jadi kenyang? Apakah tetangga kita yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya lantas kemudian bisa disekolahkan? Kan tidak, Mas Danang. Artinya popularitas itu jangan dijadikan sebagai acuan seseorang untuk mengambil sikap politik ke depan. Sehingga saya mengharapkan betul kepada semua masyarakat Indramayu, tapi saya pun menyadari betul mereka, saya yakin sudah cerdas untuk memilih atau bersikap dalam hal dalam mengambil sikap politiknya di pemilu tahun yang akan datang. Masyarakat tidak lagi dibutuhkan dengan bertaburannya spanduk baliho di tengah-tengah jalan atau di pinggir-pinggir sungai itu. Atau saya rasa hanya seperti mengandalkan sebuah populasi nggak bisa. Jadi yang harus diciptakan oleh kita hari ini adalah membuka pemikiran kita, ya kan, untuk menguji sejauh mana mereka memahami Indramayu. Walaupun ya semua kandidat itu seakan-akan mengerti persoalan Indramayu, padahal ya dia nggak paham apa-apa. Ya, jadi jangan juga ibaratkan dalam mengelola perusahaan dan sukses, lalu kemudian dalam mengelola kepemimpinan Indramayu akan serupa ketika dia memimpin perusahaan. Tidak seperti itu, Mas Danang. Persoalan kepemimpinan ke depan tidak bisa disamakan dengan perusahaan. Gitu, memimpin masyarakat, memimpin birokrasi itu tidak sama dengan memimpin sebuah perusahaan. Oke sih dia sukses dalam memimpin perusahaan, tetapi belum tentu sukses ketika memimpin pemerintahan. Nah, ini menurut Mas Hendrik nih, dari apa yang sudah tadi disampaikan, menurut analisis Mas Hendrik nih, kepemimpinan Indramayu ke depan karena momennya pilkada November nanti lah ya. Menurut Mas Hendrik, persoalan-persoalan yang ada di Indramayu itu seperti apa, dan harapan untuk pemimpin Indramayu itu seperti apa? Pertama begini Mas Danang, Indramayu itu memiliki panjang pantai 147 km, terluas hampir se-Indonesia. Kita merupakan daerah penghasil beras terbesar di Indonesia. Kapasitas hasil produksi panen kita itu 1,4 juta padi. Kalau dikonversi menjadi beras itu kurang lebih 900.000 ton beras. Sedangkan kebutuhan beras lokal kita hanya di kisaran angka 600.000. Artinya ada surplus 300.000 ton beras kita yang bisa kita ekspor ke luar daerah, ke Jakarta, mungkin juga ke kawasan IKN. Nah, apa maksudnya? Maksud saya, ke depan kepemimpinan Indramayu itu harus mendorong semua jajaran perangkat daerahnya untuk hadir. Hadir dalam rangka apa? Kita tahu bersama, ketika musim panen raya tiba, harga gabah kita down, anjlok. Ya kan? Dengan biaya produksi yang sangat mahal, kelangkaan pupuk, ya kan, infrastruktur pertanian juga masih kurang maksimal, ditambah petani itu biasanya ketika panen raya tiba harga gabahnya down. Nah, disinilah kemudian diharapkan pemerintah daerah itu hadir. Kalau kemudian pemerintah daerah nggak hadir, bahaya. Yang jadi masalah ketika pemerintah daerahnya hadir, tapi kemudian kepemimpinan kita tidak mengerti sektor pertanian, bahaya juga. Nah, salah satu bentuk konkret pemerintah daerah hadir itu seperti apa menurut Mas Hendrik? Ya tentunya tadi hadirnya Pemda, hadirnya negara ketika musim panen raya tiba minimal menjaga stabilitas harga. Biar kemudian petani kita itu antara biaya produksi dengan hasil panen itu tidak terpaut jauh. Karena kita harus pahami bersama sektor ekonomi kita itu masih
berpacu pada sektor pertanian. Kalau sektor pertaniannya tidak dimaksimalkan produksinya, lalu kemudiannya petaninya tidak diapresiasi, susah kita maju. Sektor industri banyak gak? Belum tumbuh berkembang kita. Ya kan? Garis pantai kita kan panjang juga Mas Danang. 147 km. Luar biasa juga ya. Iya, artinya di situ ada potensi ya perairan tangkap kita. Kalau kita melihat data di BPS itu 500.000 ton ya potensi perairan tangkap kita di tahun 2023 Per tahunnya itu ya. per tahunnya. Artinya sektor kelautan kita cukup luar biasa. Tetapi yang hari ini terjadi, keberpihakan Pemda untuk teman-teman nelayan seperti apa? Kan kita nggak bisa jelaskan. Iya. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Keberpihakan Pemda itu dalam wujud apa sih? Kita bisa lihat di postur anggarannya, di postur APBD, berapa persen dari APBD yang kemudian itu disalurkan untuk sektor nelayan. Apakah besar? Apakah kecil? Kalau besar berarti kepedulian Pemda terkait nelayan lumayan bagus. Tetapi kan kita sulit untuk mengakses itu. Sehingga kita tidak bisa menerjemahkan. By datanya ya. By datanya nih, artinya Mas Danang, ini luar biasa ini negara. Luar biasa ini Indramayu ini. Sektor kelautan kita punya, sektor pertanian kita terbesar. Yang luar biasa juga ya. Betul, kehutanan kita ada. Tinggal pemimpin ini hanya melakukan tata kelola yang baik. Sebenarnya kalau kemudian IPM kita rendah, ini sebenarnya nggak masuk akal. Dengan potensi yang luar biasa di Indramayu itu ya. Iya, mineral kita punya, ada Pertamina Balongan. Iya. Sumber protein kita dekat dengan kelautan, ada ikan, ada garam. Karbohidrat kita disuguhkan dengan lahan pertanian yang sangat luas. Sumber oksigen kita punya hutan, ya kan? Iya. Pariwisata juga luar biasa kalau ditata kelola dengan baik ini, Pak Danang. Artinya kalau kemudian masih ada yang mengatakan IPM kita rendah, ini yang salah masyarakatnya atau yang salah kepemerintahannya? Ini berarti menjadi PR juga ya. Ini jadi PR untuk kandidat kepemimpinan ke depan. Makanya kenapa kemudian kita di awal tadi ada bahasa wong dermayu sing dermayuni atau wong dermayu sing ngerti dermayu, dalam rangka itu Mas Danang. Kita itu dalam proses kepemimpinan berdemokrasi, kita itu kan kadang-kadang masih menggunakan elected vote ya. Siapa yang terkenal dia yang bakal dipilih. Saya berharap ke depan Indramayu ke depan ini bukan hanya mencari figur populer, tetapi mencari figur yang lebih mengerti, yang lebih paham terhadap masyarakat Indramayu. Iya, jangan sampai Indramayu ke depan itu menjadi bahan uji coba. Karena kesalahan kita dalam menentukan sikap politik di November tahun ini. Mas Hendrik, saya potong nih. Ya. Dari statement Mas Hendrik tadi, jangan sampai Indramayu atau masyarakat Indramayu menjadi lahan uji coba. Ini menurut Mas Hendrik seperti apa nih? Kan begini Menarik Mas juga Danang. Kan begini Mas Danang. Resiko kita berdemokrasi dalam prinsip-prinsip berdemokrasi itu salah satunya kepemimpinan itu harus dilakukan pemilihan langsung oleh masyarakat. Ya. Ketika masyarakat salah melabuhkan sikap politiknya, maka evaluasinya itu 5 tahun yang akan datang, Mas. Contoh, kalau kita salah beli, mohon maaf ini Mas Danang ya, kita mohon maaf. Kalau kita kesalahan membeli barang di marketplace atau di toko online, kita masih ada pilihan untuk membatalkan, bener nggak? Tapi kalau sistem pemilihan kita dalam berdemokrasi salah pilih pemimpin, maka boleh membatalkannya itu di 5 tahun yang akan datang. 5 tahun itu kan bukan menunggu proses waktu yang luar biasa, agak lama juga ya. Artinya ya bukan waktu yang sebentar 5 tahun bukan itu. lah. Ya, bukan. Artinya Mas Danang, saya berharap masyarakat Indramayu ini cerdas dalam menyikapi soal kepemimpinan. Baik, Mas Hendrik, ini terakhir nih Mas Hendrik, terkait dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Mas Hendrik tadi tentang keindramayuan, ketika ditarik kembali simpulannya bahwa Indramayu ke depan membutuhkan pemimpin yang mengerti betul. Tidak hanya mengerti tapi ada betulnya, ada penegasan, mengerti betul tentang kondisi kebutuhan masyarakat Indramayu. Ketika dikaitkan dengan obrolan awal kita bahwa ada istilah wong dermayu sing dermayoni, wong dermayu sing ngaku-ngaku dermayu, atau wong dermayu sing beli dermayoni. Betul. Maka pemimpin ke depan menurut Mas Hendrik ini sebagai closing statementnya, harapannya ke depannya seperti apa untuk pemimpin Indramayu ini? Yang pertama berkaitan tentang kepemimpinan ke depan Indramayu, saya berharap
tidak ada transaksional popularitas di situ. Sebagai perwakilan masyarakat Indramayu juga Sebagai ya. perwakilan, ya kan?